Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fania Aprilia Sulistyo dengan NIM 230304248 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, kelas 2 Rek A MGT 5. Di sini saya akan memaparkan materi pada pertemuan keempat mengenai kegiatan bank mengalokasi dana. Silakan disimak video berikut ini. Yang pertama adalah pengertian alokasi dana. Alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Alokasi dana bagi bank konvensional disebut kredit, sedangkan bagi bank syariah disebut pembiayaan. Yang kedua adalah pengertian kredit dan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November tahun 1998, menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Yang ketiga adalah unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah kepercayaan atau trust. Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Yang kedua, kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak bisnis di mana masing-masing pihak akan menandatangani hak dan kewajiban tersebut. Yang ketiga adalah jangka waktu. Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Yang keempat, resiko. Potensi resiko banyak dipengaruhi oleh suatu tenggang waktu, pengembalian atau jangka waktu. Dan yang terakhir, nomor 5 adalah balas jasa. Balas jasa ini dapat dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi maupun bagi hasil. Yang keempat, tujuan kredit. Tujuan kredit terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, mencari keuntungan atau profit. Yang kedua, keamanan atau safety. Ketiga, membantu usaha nasabah. Yang keempat, membantu pemerintah. Keuntungan kredit bagi pemerintah yaitu meningkatkan pendapatan negara dari pajak, meningkatkan devisa negara, menghemat devisa negara, meningkatkan arus dana atau jumlah uang, serta membuka lapangan kerja. Yang kelima adalah fungsi kredit. Fungsi kredit terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama untuk meningkatkan equity atau daya guna dari modal atau uang. Yang kedua untuk meningkatkan
peredaran atau lalu lintas uang. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya guna barang. Yang keempat, untuk meningkatkan peredaran barang. Yang kelima, sebagai alat stabilitas ekonomi. Yang keenam, untuk meningkatkan kegairahan berusaha. Yang ketujuh, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Dan yang ke-8, untuk meningkatkan hubungan internasional. Yang keenam adalah jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit terbagi menjadi 5 segi. Yang pertama, jika dilihat dari segi kegunaan, terbagi menjadi kredit investasi dan kredit modal kerja. Jika dilihat dari segi tujuan kredit, terbagi menjadi kredit produktif, konsumtif, dan perdagangan. Jika dilihat dari segi jangka waktu, terbagi menjadi kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Jika dilihat dari segi jaminan, terbagi menjadi kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Jika dilihat dari faktor usaha, terbagi menjadi 8, yaitu kredit pertanian, peternakan, industri, pertambangan, pendidikan, profesi, perumahan, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah prinsip-prinsip pemberian kredit. Prinsip pemberian kredit dengan menggunakan analisis 5C adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakter. Karakter adalah sifat atau watak seseorang, dalam hal ini calon debitur. Yang kedua, capacity atau capability. Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Yang ketiga, kapital. Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan calon debitur terhadap usaha yang akan dibiayai. Yang keempat, kolateral. Kolateral merupakan jaminan yang diberikan calon debitur, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Yang kelima, kondisional. Kondisi perekonomian saat ini dan masa yang akan datang harus dinilai atau diperhitungkan oleh kreditor sesuai sektor masing-masing. Sekian pemaparan materi tentang kegiatan bank mengalokasikan dana dari saya, Fania Aprilia Sulistyo. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.